Amen, puji Tuhan. Haleluya. Ya, sudah Anda memberi kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengucap selamat datang, terutamanya bagi mereka uh, yang menonton secara offline barangkali dalam Facebook dan juga di dalam YouTube. Um, ya, supaya kita ucapkan selamat datang kepada semua. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada Anda yang join kita setiap minggu. Saya lihat ada juga yang sharekan videonya atau linknya kepada teman-teman Anda di grup yang lain. Puji Tuhan, terima kasih karena kita sama-sama memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya setiap khotbah, setiap perkongsian ada yang memberkati, ya, setiap pribadi di mana saja pun mereka diberkati. Jadi kita sama-sama memberitakan firman Tuhan, saudara. Alright. Nah, malam ini ada lain sedikit, saudara. Sebenarnya malam ini saya hanya mau sharing, saya mau hanya berkongsi. Karena pagi ini saya tidak berkhotbah di gereja. Dan saya tidak sambung apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Tentang hal memberikan 1/10 Anda. Giving your tenth. Alright. Memberi 1/10. Kita akan sambung ini selepas minggu depan. Ya, jadi malam ini saya akan kongsikan topik yang lain. Menurut apa yang dikongsikan oleh saudari kita tadi pagi, ya, Sister Wendy dari YWAM, saya akan kutip dari sana dan kongsikan kepada kita apa isi khotbah dia tadi pagi, ya. Ya, dan jadi saya hanya sharekan apa yang dia kongsikanlah kepada kita. Juga minggu depan saya tidak boleh lagi untuk sambung topik saya tentang memberi 1/10 Anda karena minggu depan kita akan merayakan Paskah dan juga hari kebangkitan. Jadi saya akan bawa firman Tuhan tentang Paskah dan juga kebangkitan minggu depan. Alright, dan selepas minggu depan, minggu yang seterusnya kita akan kembali kepada topik kita tentang memberi 1/10 kita kepada Tuhan, dan ada beberapa hal yang saya mau sentuh dan juga jelaskan kepada kita bagaimana pentingnya untuk memberi kepada Tuhan, terutamanya memberi 1/10 kepada Tuhan, karena ada banyak argumen di luar sana, dan bagaimana kita mau mendapat pengertian tentang memberi 1/10 dan bagaimana kita boleh diberkati apabila kita memberi 1/10 kita kepada Tuhan. Alright? Jadi malam ini, saudara, saya mau kongsikan kepada kita bahwa tajuknya itu adalah kita dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk karena ini perkongsian Sister Wendy pagi tadi. Jadi saya kutip daripada sana. Kita dipanggil untuk bersaksi. Karena YWAM ini mereka punya program, pelayanan mereka adalah untuk bersaksi, menjangkau dan juga memuridkan, ya, memuridkan, to disciple, ya. So itulah program mereka, terutamanya di kalangan muda-mudi. Saya kenal mereka dan kadang-kadang saya juga membantu mereka di dalam pelayanan mereka, ya. Jadi saya kenal mereka. Puji Tuhan. Nah, malam ini saya memulakan di dalam buku Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau ada Alkitab Anda, tolong buka di dalam buku Kisah Rasul 1:8. Acts of the Apostle, chapter 1 and verse 8. Ya. Di ayat 8 katanya, sini Yesus yang berbicara, katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini satu ayat firman Tuhan yang begitu dekat dengan hati saya. Ya, sebenarnya menjadi seperti moto saya ayat ini. But you shall receive power after that the Holy Ghost comes upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, ini firman Tuhan yang begitu dekat di dalam hati saya. Ya, berbicara tentang kuasa Tuhan.
Tuhan Yesus memberikan kita mandat. Nanti kita akan baca dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dia memandatkan kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, kepada segala makhluk, ya, Markus 16. Tetapi dia mengutus kita bukan dengan tangan kosong. Dia memberikan atau membekalkan kita saat dia telah mengutus kita. Kenapa? Apa sebabnya Tuhan mengutus kita? Karena kita percaya dengan dia. Kenapa dia mengutus kita? Karena dia bukan saja percaya dan memanggil kita, karena message Tuhan itu tentang pertobatan dan keselamatan itu dunia harus dengar. Karena hanya apabila mereka mendengar pemberitaan firman atau pemberitaan Injil keselamatan, mereka mula akan percaya, iman akan timbul, dan mereka akan mula percaya kepada Yesus dan akan mendapat keselamatan dalam hidup mereka. Di dalam Roma 10 jelas Paulus mengatakan bagaimanakah mereka percaya kalau tidak ada orang yang memberitakannya. Bagaimana mereka akan diutus, mereka akan pergi kalau mereka tidak diutus. Jadi jelas saudara, kita dipanggil untuk bersaksi hidup Kristen kita, karena kita ini menerima suatu berkat yang luar biasa, berkat yang besar. Jadi kita tidak boleh menyimpan itu berkat untuk diri kita sendiri saja. Ya, contohnya kita semua kan kita suka untuk menerima hadiah. Musimnya, kalau datangnya hari ulang tahun kita, birthday, ataupun perayaan tertentu, contohnya Christmas. Kalau datangnya hari Christmas, kita mengharapkan mendapat hadiah daripada orang yang special. Ya, saya tahu banyak orang tunggu hadiah daripada Santa Claus. Ya, tapi kita tahu tidak ada lah kan, tidak ada Santa Claus yang datang. Ya, mungkin orang tua kita yang malam-malam saat kita tidur, mereka letak hadiah di sana sini, dan pagi kita mendapat ada hadiah di belakang pintu kita barangkali, atau di depan pintu dekat tangga barangkali ada hadiah. Tapi bukan Santa Claus yang berikan, orang tua yang berikan kepada kita. Nah, tapi secara keseluruhan kita suka hadiah, dan apabila kita menerima sesuatu hadiah yang istimewa, kita itu begitu gairah sekali mau kongsikan kepada teman-teman kita. Oh, saya mendapat hadiah. Oh, saya diberikan hadiah waktu birthday saya, diberikan handphone yang baru. Oh, saya diberikan bunga oleh suami saya waktu hari anniversary kami. Jadi kita begitu sukacita, senang hati karena kita diberikan hadiah. Nah, saudara, kita diberikan suatu anugerah yang besar dan luar biasa. Ya, contohnya bulan ini adalah musimnya dipanggil musim Paskah ataupun Lent season. Ya, banyak orang Kristen berpuasa, dan sebenarnya hari ini kita sudah masuk kepada hari Palma, ya, Palm Sunday, hari Palma saat Yesus masuk ke Jerusalem. Ya, jadi banyak orang hari ini ambil daun palma, ya, kibarkannya menjemput Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Tapi ada message-nya di situ. Dan minggu depan kita merayakan Paskah, waktu Yesus mati di kayu salib, kita panggil Good Friday. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Selepas 3 hari, Yesus dibangkitkan dari kubur dan dia naik ke surga. Ya, saudara, ada sebabnya kenapa kita merayakan Paskah begini dan hari kebangkitan. Karena dalam Yohanes 3:16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita diberikan suatu anugerah. Roma 5 mengatakan, ya, saat kita masih lemah, Yesus telah mati bagi kita.
kita diberikan kehidupan yang kekal. Bukan saja kehidupan yang kekal. Yohanes 10:10 mengatakan, Yesus kata, aku telah datang supaya mereka memperoleh hidup yang penuh berkelimpahan. Ya, jadi dalam dunia kita diberikan anugerah yang luar biasa, ya, untuk percaya Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita diberikan suatu kehidupan yang baru, di mana secara manusiawi kita tidak boleh mengubahkan hidup. Secara manusiawi kita tidak boleh bertobat sendiri. Secara manusiawi kita tidak boleh melepaskan diri daripada ikatan-ikatan belenggu setan. Secara manusiawi kita tidak boleh mengalami penerobosan sendiri. Secara manusiawi kita tidak boleh mengalami suatu kemerdekaan atau victory atas dosa. Secara manusiawi kita tidak boleh membebaskan diri daripada ikatan dan belenggu setan. Ya, suatu anugerah yang besar, satu kehidupan yang sangat diberkati. Saat kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami hidup yang baru. Saat kita bertobat, menerima anugerah dari Tuhan, Tuhan mengubahkan hidup kita, transformasikan kehidupan kita, membuatkan kita hidup dalam kemenangan, membuatkan kita hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan memberikan kita otoritas atas segala kuasa setan. Tuhan memberikan kita suatu otoritas untuk hidup menang dan hidup menang di atas segala pekerjaan setan. Di atas setan sendiri pun Tuhan memberikan kita suatu otoritas untuk hidup berkemenangan. Tuhan memberikan kita suatu kekuatan yang luar biasa, luar daripada biasa yang manusia lakukan, untuk hidup bebas daripada dosa. Bebas, memberikan kita suatu anugerah dan kekuatan dan berkat untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, karena secara manusiawi kita tidak mampu melakukannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu anugerah yang luar biasa? Memberikan kita hidup yang baru. Itulah yang diberikan Yesus saat dia mati di kayu salib dan dibangkitkan dari kubur. Itulah yang kita terima saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bebas, kita hidup merdeka karena iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara, karena anugerah yang besar ini, karena berkat yang sangat besar, kita menerima firman Allah yang hidup. Kita menerima suatu janji daripada Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Kita diperanakan bukan karena kehendak manusia, bukan karena darah daging, tapi karena kehendak Allah. Kita dilahir baru, dilahir baru. Dan karena kita dilahir baru, kita menjadi manusia yang baru. Luar biasa kalau kita pikirkan, saudara-saudara. Banyak orang Kristen tidak mengerti. Banyak orang Kristen tidak tahu tentang hal ini. Yang dia tahu, dia orang Kristen, hari Minggu pergi gereja, hari Minggu pergi gereja, hari Minggu pergi gereja. Itu saja yang dia tahu. Ya, dia adalah orang Kristen agamawi, bukan seorang Kristen yang mengenal kebenaran dan tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan dia. Saudara, biar kita progres, biar kita maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita pasif atau statik di dalam iman kita dalam Yesus. Kita harus bertumbuh, kita harus progres, bertambah, berganjak. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus mempelajari, kita harus menyelidiki, kita harus belajar sampai kita mengerti apa yang kita ada. Haleluya. Sama seperti hari ini kan, setiap tahun seolah-olah iPhone atau Apple mengeluarkan iPhone yang baru. Dan sekarang iPhone 15, iPhone 15 keluar. Mungkin tahun depan ada iPhone 16 atau 17 yang akan datang. Dan setiap kali iPhone baru keluar itu, dia ada feature-feature yang baru. Dan kalau kita membeli handphone yang baru, kita harus transfer, pindahkan data-data kita dan apa saja barang-barang kita di dalam handphone yang lama dan transferkan kepada handphone yang baru. Bukan itu saja, tetapi ya banyak orang, kalau saya sendiri pun begitu juga saudara, saya harus meluangkan waktu untuk mengenal handphone baru saya.
dan mungkin saya mengambil waktu 1-2 hari. Ada orang mengambil waktu sampai 1 minggu, 2 minggu. Dan ada yang berbulan masih lagi mau mempelajari, mengenal handphone dia untuk mengenal feature yang baru itu, bagaimana dia bekerja, bagaimana digunakan, bagaimana untuk mengenal handphone kita, di mana mau masuk, di mana kita mau tekan, apa semua. Untuk mengenal. Jadi sudah kita kenal handphone kita, kelebihan-kelebihan yang ditambahkan di dalam handphone baru itu, barulah kita rasa confident untuk memakai dan menggunakan handphone baru kita. Saudara, kita sangat-sangat begitu meluangkan banyak waktu untuk mengenal handphone kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mengambil waktu untuk mengenal iman dia di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengambil waktu untuk belajar menyelidiki firman Tuhan atau membaca Alkitab dia. Banyak orang Kristen begitu sudah puas hanya dengan datang gereja saja, ya nyanyi lagu, duduk, berlutut, bersujud, bagi offering dan pulang. Ya, hari Isnin sampai ke hari Sabtu dia hidup kehidupan sendiri. Hari Minggu dia datang gereja lagi dan nyanyi lagu, ya bagi offering, berdoa, didoakan, sujud, berlutut, duduk, bangun, dan pulang. Itu saja. Dia sudah rasa puas, katanya sudah cukup. Tak cukup, saudara. Kita harus menyelidiki semangat yang kita ada untuk mengenal handphone kita. Harus ada semangat yang luar biasa untuk mengenal iman kita, untuk mengenal kepercayaan kita, untuk mengenal Alkitab kita, supaya kita tahu dan kita confident bagaimana menjalani hidup kita dalam Tuhan. Saudara, itu sebabnya kenapa kita dipanggil untuk bersaksi. Kita menjadi ambassador atau duta Kristus. Kita terpanggil menjadi duta-duta kerajaan Allah. We are ambassadors of God. So kita dipanggil. Kita bukan orang yang biasa-biasa. Saat kita mengenal Yesus, itulah waktunya kita sudah menjadi duta kerajaan Allah. We are ambassadors for God. Saudara, Anda adalah orang yang penting, adalah orang yang terpanggil. Itu sebabnya kita memberitakan Injil. Dan tadi kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katanya, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamis. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Yesus menjanjikan kita untuk membekalkan kita kuasa Roh Kudus. Banyak orang tidak percaya akan dirinya. Banyak orang tidak yakin akan panggilan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak yakin akan panggilan Tuhan atau kemampuan Tuhan untuk memakai dia. Banyak orang Kristen berkata, oh saya tidak boleh, oh saya tidak tahu, oh saya tidak pandai, saya tidak pintar untuk berkongsi. Tuhan membekalkan kita. Katanya kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kita, saudara-saudara, dan kita akan menjadi saksinya. Kita tidak boleh menjadi saksi akan Tuhan yang efektif apabila kita tidak menerima kuasa Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Di dalam Lukas 24 ayat 49, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sehingga kamu dikuasai oleh kuasa atau kekuatan kuasa dari atas. Karena Yesus menjanjikan ini, Kisah Rasul 1:8. Yesus tahu bahwa mereka memerlukan kuasa Roh Kudus. Yesus kata, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan mulakan pelayanan, jangan mula memberitakan Injil, jangan mulakan bersaksi, tunggu di Yerusalem, nantikan di Yerusalem, sehingga kamu dipenuhi oleh kuasa dari atas. Itu yang dijanjikan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan Kisah Rasul 2 kita melihat hari Pentakosta, bagaimana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka bersaksi dengan berani dan mereka mula memberitakan Injil dengan disertai tanda-tanda mujizat
di dalam pelayanan mereka. Luar biasa. Dan hal yang sama akan terjadi hari ini di dalam kehidupan Anda dan juga saya pada hari ini apabila kita dikuasai oleh kuasa yang dari atas. Perkataan kuasa, Kisah Rasul 1:8 katanya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu. Kuasa, perkataan kuasa di situ adalah dunamis. Itu perkataan dunamis adalah perkataan dinamo yang kita ada hari ini. Kuasa Tuhan itu dia seperti dinamo, seperti dynamo dalam kereta, di dalam mesin, dalam engine, di dalam dulu kita ada basikal ya, basikal atau sepeda, basikal. Dulu dia pakai dynamo untuk lampu dia. Jadi kalau basikal itu berjalan, ya tayar dia ya berputar, dynamo itu akan berputar dan akan menghasilkan kuasa. Lalu kuasa dialirkan kepada lampu dan lampu akan menyala karena dinamo menghasilkan kuasa. Ini adalah istilah di dalam perkataan dunamis. Maksud dia, kuasa ini saudara, apabila kita menerima Roh Kudus, kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sudah ada. Tetapi ia hanya akan bekerja atau dihasilkan atau dilepaskan atau diaktifkan. Saudara, apabila kita melakukan sesuatu, if we are moving, kalau kita bekerja, kita aktif, kita bergerak, kita melayani, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kuasa dunamis itu akan bekerja. Itu sebabnya hari ini banyak orang Kristen tidak melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka karena mereka tidak bekerja bagi Tuhan. Amin. Saudara, istilah hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa, itu istilah saya tidak begitu terimalah. Ya, sebenarnya kita semua sama saja. Sama saja. Kita ada kemampuan. Kita ada kuasa dunamis. Kita ada dinamo di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Cuma bedanya adalah orang yang kita lihat itu seolah-olah hamba Tuhan yang hebat. Itu orang Kristen itu dia tetap melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia bekerja seperti tayar sepeda itu, tayar atau ban basikal itu berputar. Jadi hidup dia, pelayanan dia, iman dia berputar, bekerja selalu. Mereka pergi. Kalau kita lihat Kisah Rasul, para murid Yesus, setelah Yesus memberitakan mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Lalu mereka pergi dan terus pergi memberitakan. Terus pergi memberitakan. Dia pergi dan pergi dan pergi. Kalau Kisah Rasul kita baca, kita lihat para rasul mengalami kuasa Tuhan, disertai kuasa Tuhan, dipimpin Roh Kudus, ada pernyataan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena mereka terus pergi dan pergi dan pergi dan pergi. Hari ini orang Kristen pergi gereja, pergi konferensi, pergi doa semalaman, pergi bersembunyi di kamar. Ya, doa itu bagus saudara, tapi kalau kita tidak keluar dan memberitakan firman bagi Tuhan, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kata Yesus, pergilah, karena itu pergilah, karena itu. Kenapa dia kata karena itu? Luar biasa. Untuk mengerti perkataan karena itu, Yesus berkata, kita harus baca ayat 18. Ayat 18, satu ayat ke atas. Katanya ayat 18, ketika Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepada dia, kepada Yesus katanya, segala kepadaku diberikan segala kuasa. Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata Yesus, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Dan kata Yesus, karena segala kuasa diberikan kepadaku dan kamu percaya kepadaku, aku memberikan kuasa ini kepadamu, karena aku memberikan kuasa ini kepadamu, karena itu pergilah. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita tangkap itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dia tidak berkata jadikan semua bangsa jemaat gerejaku atau church member. Jadikan semua bangsa orang Kristen. Dia tidak berkata begitu. Tapi kata jadikanlah semua bangsa muridku. Macam kamu, seperti kamu, murid-muridku. Jadikan mereka seperti kamu. Okay. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Dia memanggil kita untuk pergi bersaksi. Dia membekali kita dengan kuasanya saat kita pergi. Jadi Kisah Rasul 1:8 itu adalah perkataan yang sangat penting. Karena kita percaya Yesus, Efesus 1:13, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1:8, kita dipenuhi Roh Kudus. Saat kita menerima Dia, kita menerima kuasa, kita menerima dinamo. Dan dinamo itu atau dunamis, dinamo itu hanya berhasil apabila kita pergi, apabila kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, saya melihat itu. Saudara, satu dorongan saya untuk terus melayani Tuhan adalah hal ini. Karena saya mau melihat Dia. Saya mau melihat pekerjaan Dia. Saya mau melihat manifestasi kuasa Tuhan. Saya mau melihat urapan Tuhan dicurahkan. Dan satu cara saja untuk melihatnya itu adalah untuk terus melayani. Sama ada berkhotbah, berjalan keliling, melawat gereja, mendoakan orang. Saat kita melayani, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya terus mau melayani Tuhan, saudara-saudara. Itu harganya yang harus dibayar. Saya suka apabila saya berjalan keliling, karena kalau saya berjalan keliling, kita mendoakan orang setelah kita khotbah firman Tuhan, kita mendoakan orang, kita melihat Tuhan bekerja, kita melihat urapan Tuhan dicurahkan, kita melihat bagaimana Dia bekerja, menjamah, menyembuhkan, membebaskan. Haleluya. Saudara, kita semua dipanggil untuk bersaksi. Kalau kita mengerti hal ini, tidak ada alasan kita berkata, saya tidak ada keyakinan, saya tidak ada iman, saya tidak ada confident. Karena Tuhan yang membekali. Kita bergantung kepada kuasa Tuhan, bukan kuasa kemampuan kita sebagai manusia. Saudara, hari ini, malam ini, biarlah kita diingatkan bahwa Dia telah memanggil kita. Bukan saja untuk percaya, tapi Dia memanggil kita untuk mengutus kita, untuk menguasai kita, untuk mengutus kita untuk memberitakan firman, untuk menjangkau saudara-saudara, menjangkau teman-teman kita, menjangkau orang-orang yang hilang, menjangkau mereka yang memerlukan keselamatan Dia. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Saya harap Anda diberkati. Saya harap Anda akan duduk sebentar dan pikirkan hal ini dan mendengar suara Dia di dalam hati Anda bahwa Anda sudah dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Saudara, biarlah kita pergi di dalam kapasitas kita, di dalam kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan karunia-karunia yang Dia sudah berikan kepada kita. Marilah kita melayani Tuhan sama-sama, sehingga kita menjangkau banyak jiwa. Kita mengurangkan jiwa-jiwa yang masuk ke neraka. Dan kita menambahkan jiwa-jiwa yang akan masuk ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan ini pada malam ini. Matius 28, 19-20 bahwa Engkau telah memandatkan kami
memerintahkan kami, memberikan kami suatu perutusan yang besar, memberikan kami suatu mandat yang penting untuk pergi beritakan Injil kepada segala bangsa. Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami kepadamu Tuhan untuk Engkau pakai kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi suatu alat yang luar biasa di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangunkan gereja-Mu. Biarlah jiwa-jiwa yang sudah matang untuk dituai, akan dituai untuk masuk kerajaan Tuhan. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saudara, Tuhan memberkati. Kita akan jumpa minggu depan untuk hari kebangkitan, hari Paskah dan juga hari kebangkitan minggu depan. Shalom dan Tuhan berkati. Selamat malam. Amin.